There was a source of knowledge, accessible only to the chosen few, known as the Astral Book. Its page holds secrets that only the chosen ones could decipher, granting them unimaginable power and knowledge. Amidst this mystical realm, a cast of characters emerged, destined to play pivotal roles in a grand cosmic saga. The Saturn, a brilliant yet deranged individual, driven by ambition and idealism to the point of madness. Lucifer possessed unparalleled abilities, blessed with irresistible charm, strength, and beauty. They were punished and cast down to earth. The fallen angels, ever defiant, clung to their pride and grew more ambitious, yearning to seize dominion over the world. 9 leaders of dark entities emerged, masters of manipulation, intricately orchestrating the events unfolding in this world. The figure behind the controllers of history and world events leads toward darkness. This is the tragic tale and events of their fallen nature. Divine Series Chapter 2, The Genesis, by IGN Universe. Nah, sekarang kita masuk ke babak awal kejatuhan para Fallen Angel. Tadi kan Intro spoiler semua. Spoiler ya pokoknya. Oke, masuk ke poinnya ya. Gue bacain ya seperti biasa. Bersamaan dengan kilatan cahaya yang turun ke bumi, turunlah pula Father Mother, begitupun dengan semua malaikat yang membelot di aula agung. Para malaikat jatuh ini diturunkan di daerah Mesopotamia, dekat piramid. Oke. Piramid Mesopotamia ya, bukan piramid Mesir. Mereka yang jatuh sudah dalam bentuk hybrid atau merupakan hasil transformasi dengan hewan tertentu dengan kekuatan masing-masing. Diperkirakan ada hampir 100 malaikat yang jatuh kala itu, termasuk diantaranya mereka yang dinamakan dengan Nine Lord. Mereka adalah Asmodeus, Astaroth, Lucifer, Baal, Beelzebub, Leviathan, Baal atau Berit, dan Belial, dan satu lagi Satan. Setelah kejatuhannya, Lucifer dan Satan saling bersaing untuk menjadi pemimpin bagi para malaikat jatuh. Akan tetapi, Lucifer kalah suara dari Satan. Maka Satanlah yang memegang kekuasaan. Tidak terima dengan kekalahannya, Lucifer memukul Satan dan mempertanyakan apa maksud dari pengangkatan Satan sebagai pemimpin. Sebab saat itu Lucifer mulai menyadari adanya permainan politik yang tengah dijalankan Satan. Gitu. Oke, gue kasih penjelasan dulu. Jadi mereka ini jatuhnya tuh di daerah ada piramid kecil gitu di Mesopotamia yang gue rasa ini bangunan yang hilang juga. Nah, tapi bukan piramid ini ya, bukan buat spiritual, agak beda bentuknya. Dia agak nancep gitu. Gimana di sini nggak ada gambarnya? Jadi gini, gue kasih tahu dulu. Ada piramid yang begini itu buat energi, ada yang seperti ini yang ada pundak berundaknya itu buat spiritual. Nah, yang bukan pundak berundak tapi lebih ke kayak piramid. Ya, di sekitar si bangsa Fallen Angel ini turun gitu. Nah, di saat turun tuh kayak cahaya jup kayak cahaya doang. Oh, itu malam, siang atau gimana, Kak? Kalau gue lihat siang. Ada cahaya soalnya. Gitu. Dan yang turun itu berkisar 100-an. 100 Fallen Angel. 100 Fallen Angel. Ya, gue gak bisa ngitung ya karena
Kayak di Saking kita banyak kayak jep gitu. Nah, perkiraan gue 100-an. Mereka turun di tempat yang sama semua. Tempat yang sama semua. Oke, gue baca lagi ya. Berarti di saat itu warga-warga setempat gimana ngelihat ada fallen angel yang jatuh? Dia jatuh di tempat kerajaan jin juga sebenarnya. Maksudnya gimana tuh Kak? Bukan, jadi para iblis ini jatuh di tempat bangsa jin yang masih fisikal juga sebenarnya. Gitu, yang masih fisikal, yang belum terganggu oleh fenomena set tadi. Nanti nggak? Jauh, masih jauh. Berarti mereka nggak kaget? Ya nggak kaget. Pokoknya di situ. Oke. Maksudnya udah berbentuk hybrid itu maksudnya gimana sih Kak? Dengan kondisi ya mereka ini sudah punya konsep hybrid masing-masing. Jadi pas gua cek itu bentuk mereka tuh udah hybrid plus terkutuk. Oh. Karena kan sudah dikutuk sama tuh. Hybrid plus terkutuk. Bentuknya kayak hitam. Jadi mereka tuh mengeluarkan energi hitam pekat gitu. Pokoknya di situ. Kayak aura hitam, aura energi hitam gitu. Gitu. Oke. Karena si Lucifer ini akhirnya menjadi politik Satan biasa. Satan kan suka politik, kan? Lucifer udah nyadari. Demi mengamankan posisinya, Satan memerintahkan pendukungnya. Jadi pendukungnya Satan untuk mengamankan Lucifer, kayak dipegangin gitu loh. Setelah Satan memastikan tidak akan ada lagi gangguan, dia mulai berbicara kepada para malaikat jatuh itu. Dia ngomong kayak gini. Dengarlah kalian semua, mulai saat ini aku yang mengatur di sini. Sebab aku lebih pintar daripada kalian semua. Lebih jenius lah. Aku juga akan menciptakan perdamaian setelah kita turun. Balik lagi mindsetnya. Oke. Satan menatap mereka semua sambil menggenggam sebuah tongkat di salah satu tangannya. Tugas pertama kita adalah menguasai bumi. Dia sambil megang tongkat terus ngomong kayak, tugas pertama kita adalah untuk menguasai bumi dari semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Setelah itu kita mencari keberadaan Father. Kita harus mendapatkannya dia. Jadi dia harus menemukan si Father dan Mother. Untuk? Ya, untuk kepentingannya si Satan. Balas dendam. Mungkin bagian dari itu. Mendengar rencana Satan membuat Lucifer teringat akan Mother. Oh. Bagaimanakah keadaan Mother sekarang? Tanyanya dalam hati. Gitu. Satan membagi para malaikat. Jadi di saat turun itu, Satan langsung kayak discuss, terus pada akhirnya membagi para malaikat jatuh yang berjumlah kurang lebih 100 menjadi beberapa pasukan. Tujuan dari pasukan-pasukan tersebut adalah untuk menguasai semua bagian bumi, membangun peradaban dan membangun piramid yang berfungsi sebagai titik teleportasi sehingga mereka bisa berpindah-pindah tempat. Selain itu, piramid tersebut juga berfungsi sebagai sumber daya energi yang bisa mereka gunakan untuk membangun peradaban. Jadi Lucifer membagi semua pasukan tersebut untuk membangun peradaban dan membangun tempat teleportasi supaya si Satan ini bisa berpindah-pindah ke peradaban tersebut. Makanya selalu ada gambar hewan di semua peradaban, hewan burung, kepala burung gitu, di setiap peradaban. Itu menyimbolkan Satan itu? Satan. Itu berarti. Kenapa dia butuh piramida di saat dia punya DI yang dia pegang dan bisa pindah-pindah? Ya yang bisa pindah kan dia doang. Yang lain bisa pindah nggak? Pasukan dia juga harus pindah. Gitu. Kalau dia doang bisa, mungkin yang lainnya nggak bisa. Gitu. Belum lagi ya dia pasukan dan mungkin perbekalan perangnya dia. Karena dia akan melakukan sebuah peperangan. Nanti gue ceritain. Gue lanjut dulu. Ada yang mau ditanya lagi? Anehnya adalah setelah dia diturunkan dari atas sama atasan gitu Kak, kok mereka nggak mikir sedih, penyesal atau apa, tapi malah langsung ngatur strategi untuk menguasai bumi itu. Kenapa gitu tuh Kak? Ya balik lagi, arti kata kesombongan. Satan ini punya kesombongan yang luar biasa, yang memang Tuhan gak suka. Maka itu selalu dicetuskan di kitab suci, jangan sombong. Tuhan benci banget sombong karena dia pasti
pasti menggambarkan ya sosok Satan ini angkuh, seolah lebih jenius, lebih hebat dari segalanya. Gitu. Oke. Lanjut. Berarti Kak, kan mereka turun di saat peradaban Mesopotamia. Nah, di saat itu tuh setahu gue 3.500 sampai 5.000 sebelum Masehi ya. Berarti mereka turun di masa itu atau beda lagi tuh Kak? Apa sebelumnya lagi Kak? Oke, sebenarnya kalau kita cari di Wikipedia, kalau lo perhatiin dengan seksama, di Mesopotamia ini ada 2 peradaban. Peradaban bangsa jin sama peradaban manusia. Gitu. Gimana tuh Kak maksudnya? Nah, kalau lo perhatiin dengan seksama, ada 8 raja dari Mesopotamia ini yang umurnya tuh nggak masuk akal kalau manusia, kalau di sesamain sama manusia. Ada yang umur sampai 28.000 tahun, 28.000 tahun per satu nama raja. Nggak mungkin. Per satu kehidupan gitu ya. Kehidupan. Nabi Adam aja dikisahkan itu umurnya itu 900 tahun. Ini salah satu rajanya 28.000 tahun. Bahkan ada 31.000 kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat. Iya, anomali cek itu. di Wikipedia ada daftarnya. Jadi sebenarnya Mesopotamia ini terbagi 2 peradaban, satu bangsa jin, satu lagi bangsa manusia. Dengan kata lain yang umurnya panjang itu adalah bangsa jin menurut Bangsa Kakak. jin. Itu bukan bangsa manusia. Tadi kan Kakak ngejelasin ya 28.000 tahun, 36.000 tahun dalam satu peradaban. Tapi kan dalam satu peradaban itu belum tentu satu raja kan Kak, bisa dari satu raja atau 2 raja atau 3 raja, tergantung dari sistem pemerintahannya. Nah, menurut Kakak gimana tuh Kak? Min, diklik aja ya. Setahu gue pas gue klik ini adalah raja-raja, bukan peradaban. Coba kita klik Alulim ini yang kategorinya 28.000 tahun dalam berkuasa. Itu adalah seorang penguasa mitologis dan dianggap sebagai raja pertama yang pernah memerintah. Dia dikenal dari daftar raja Sumeria. Jadi satu raja berkuasa dalam kurun waktu yang lumayan lama. Gitu. Maka gue bilang ini bangsa jin. Coba cek yang lain dulu. Coba cek, silakan Min, diklik Min. Dia nggak percaya nih sama gue. Min. Ngasih PR ke Min aja sih. Alanggar tuh adalah raja kedua Eridu di Sumeria. Adalah raja kedua dari Eridu dan Sumeria menurut daftar raja Sumeria. Selama 36.000 tahun. Gak mungkin kan manusia. Siapa kan dia? Okay. Tapi untuk physically-nya ada nggak sih di Google si Alulim ini seperti apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kita ngecek di Wikipedia guys. Iya. Gitu. Nah, jadi karena peradaban yang paling tua. Iya. Semua sejarah peradaban yang berjalan sekarang gue rasa ya dari sini polanya pasti. Gitu. Dan yang lucunya lagi bahasanya bahasa paku. Mirip sama konten kita di Satan itu ya. Bentar banget. Makin hari tuh gue kayak menemukan kayak titik terang gitu loh dari apa yang terjadi. Gitu. Oke, berarti ini statement yang memperkuat kalau misalnya dulu tuh ada peradaban jin itu ya. Iya. Aneh tapi masuk akal sih. Jangan kan. Iya. Baik lagi, gue juga awalnya nggak terlalu tahu. Jujur gue nggak tahu soal ini semua gitu. Tapi setelah di kitab pastoral itu dikisahkan bahwa para fallen angel ini turun di Mesopotamia. Pada akhirnya gue harus cari tahu sejarah Mesopotamia. Dan akhirnya gue menemukan fakta ini. Gitu. Awalnya gue nggak tahu. Tapi karena turun di Mesopotamia, akhirnya gue cari tahu. Dan di saat yang bersamaan si Father Mother kan juga turun ke bumi ya Kak? Iya. Dan mereka cuman berusia 900 tahun kalau nggak salah. Nah, berarti menurut Kakak raja-raja ini itu termasuk dari fallen angel atau gimana Kak? Oke. Gue nggak tahu. Gue belum menghitung tepatnya di saat perperangan dan Satan itu lahir di mananya. Gue belum tahu. Tapi yang jelas
para fallen angel turun dan Adam itu harusnya satu waktu, Iya. satu waktu tapi cuma beda tempat gitu. Jujur gue dulu mikir bahwa Adam itu turun itu 7.000 sebelum Masehi. Tapi setelah gue kalkulasiin lagi ternyata lebih dari itu. Lebih dari Jauh sebelum 7.000 itu. Kurang lebih gue catat itu berdasarkan perhitungan gue ya. Ya. Perhitungan masih perhitungan kasar. Sebenarnya berdasarkan perhitungan gue Adam tuh turun 12.000 sebelum Masehi. 12.000 sebelum Masehi. Bukan 7.000 tapi 12.000 sebelum Masehi. Hitung-hitungannya dari mana tuh Kak? Kan itu berbeda dengan apa yang kita Mungkin sering nanti dengar gue ya. akan kasih tahu. Gue harus mendalamin lebih seksama lagi karena gue bukan cuman harus tahu dari turunnya Adam nih, tapi gue harus mensinkronkan dari peradaban-peradaban yang lain juga nih. Itu gue nggak bisa ngambil dari satu sudut pandang nih. Gue harus ngambil berapa sudut pandang. Poinnya di situ. Ditunggu di episode selanjutnya. Ditunggu aja. Gitu. Oke, berarti ini udah gimana ya? Kakak berstatement kalau Mesopotamia itu adalah peradaban jin. Jin. Oke. Jadi ada dua peradaban ya. Ada Iya. peradaban jin pertama-tamanya, baru nanti peradaban manusia. Setelah perpindahan dimensi tersebut. Nanti habis ke bawah-bawah manusia nanti. Di situ. Balik lagi Kak ke awal yang aku bilang 4.500 sampai 5.000 tahun Mesopotamia itu adalah peradaban manusia. Dan sebelumnya itu ada peradaban jin. Bangsa jin. Oh, Nanti. oke. Nah, jadi terbagi dua peradaban sebenarnya. Gitu. Apa dampaknya dari dua peradaban itu? Kalau ditanya dampak, ya ke semua makhluk berdampaknya gitu. Karena terjadinya setelah Satan turun, Lucifer turun itu terjadi perperangan besar antara bangsa manusia dan bangsa Satan atau bangsa jin, itu terjadi peperangan besar. Gitu. Makanya kalau kita peka dengan gini kita kita akan memasuki banyak mitologi nih yang pada akhirnya tuh terjadilah konsep perang yang salah satu agama yang perang hebat banget, wow banget katanya gitu ya, salah satu agama nih terjadi agama gue. ya itulah ya. Gue nggak bisa men-spill gitu. Iya. Nah terjadi dari situ. Karena kalau gue pahami secara menyeluruh, semua mitologi ini sebenarnya ngebahas satu entitas aja sebenarnya. Tapi karena perbedaan geografis, akhirnya berbeda. Ada yang dibumbu-bumbui. Betul. Nanti sebenarnya satu entitas ini. Banyak versi tapi sebenarnya yang diomongin itu sama. Yup. Dan tokohnya juga sama. Yup. Gitu. Dan perbedaan penerjemahan juga kan, baik itu secara bentuk maupun ya peradaban bisa keubah secara waktu gitu, tanpa kita sadari gitu loh. Ada aja yang bisa dia salah tulis kah, salah mengimajinasi karena sok-sok pengetahuan akhirnya dia tulis yang salah, kita nggak tahu gitu. Jadi semua mitologi yang beredar di dunia ini sebenarnya ngebahas satu entitas sebenarnya. Itu Bang. Sampai sini Bang? Menarik, paham. Gitu. Kita lanjut ya. Masih ada kebingungan di sini? Enggak. Oke. Jadi sementara Lucifer mulai membangun peradaban di Mesopotamia. Jadi Mesopotamia yang membangun banget itu Lucifer. Oke. Jadi ditugaskan tuh sama si Satan secara langsung. Sedangkan Satan lebih memilih bangsa lain sebagai tujuan pembangunan. Di mana tuh? Nah, tepatnya kalau gue rasa di daerah Asia. Gitu. Oke, Satan lebih memilih sebuah tempat yaitu daerah Asia sebagai tujuan pembangunan peradabannya. Namun, sebelum mewujudkannya, Satan menuju lautan untuk mengunjungi sekutunya. Tokoh di lautan yang menjadi sekutu Satan bernama Nyimas Ratu. Nyimas Ratu tuh Jadi siapa tuh Kak? Kita geser kata ratunya ya.
Cuman di kitab asal itu cuma nyebutkan nyimas. Indonesia banget sih emang. Tapi kayak ternyata kata nyimas itu sudah ada dari dulu. Jadi Satan ini menemui si nyimas ini. Jadi saat dia turun, dia udah tahu mau kemana. Dia ke lautan dulu menemui sekutu atau istilah kasar pasangannya lah, pasangan politiknya dia lah. Ingat gak bangsa jin laut? Jin laut yang waktu di Divine Series. Yang pada akhirnya dia menyerahkan kekuasaan ke Satan semua karena Satannya sudah diramalkan untuk menjadi penguasa. Ya. Dan dia dipasangkan sama si nyimas ini. Kan di Divine War itu kita pernah bahas kalau atasan itu nyuruh meluluhlantahkan bukan manusia sih, entitas yang ada di bumi kan. Bukannya harusnya dia juga udah nggak ada ya? Ada. Jadi ada yang selamat. Beberapa dari bangsa jin itu sendiri ada yang selamat. Itu ada yang selamat. Termasuk si nyimas ini. Oke. Bukan semuanya, tapi ada beberapa yang selamat. Itu dari hukuman Tuhan itu. Terus lanjut ya. Lanjut. Oleh karenanya saat Satan mendatangi kerajaan nyimas tersebut, semua jin laut tunduk dan memperlakukan layaknya raja. Nyimas menyambut kedatangan Satan di pantai selatan dengan penuh rasa yang syukur dan sukacita sebab nyimas menduga Satan tidaklah selamat dalam peristiwa pembantaian bangsa jin sebelumnya. Setelah keduanya bertemu, Satan menyampaikan tujuan kedatangannya kepada nyimas. Terus Satan berkata, aku membutuhkan tambahan pasukan untuk membangun kembali peradaban bangsa kita, yaitu bangsa jin. Terus nyimas terdiam mendengar permintaan Satan. Dengan jujur, nyimas ratu mengungkapkan bahwa pasukan mereka tidak akan mencukupi untuk menguasai dunia. Satan pun mencari akal untuk menemukan solusinya. Jadi menguasai dunia, di saat Satan pengen menguasai dunia, dia harus menaklukkan dua eksistensi, yaitu satu manusia purba, raksasa, ya. Kedua manusia purba atau Homo sapien itu. Oke. Kok tiba-tiba udah ada dua entitas kak? Kan timelinenya cepet kan? Dari mereka diturunin, terus tiba-tiba ada dua makhluk lagi yang baru di bumi. Balik lagi, timeline antara taman Tuhan dengan bumi itu beda, waktu yang berbeda. Jadi setelah kita ngomong pemusnahan dari bangsa jin itu dan sisa-sisa ini timbullah dua peradaban baru lagi nih, yaitu raksasa dan manusia purba, bisa dibilang. Gitu. Terus gimana cara mereka bisa ada? Tiba-tiba ada. Sebenarnya gue juga bingung awalnya kan. Kok tiba-tiba di kitab asal ada bangsa raksasa dan manusia purba nih. Terus dia dari mana? Gitu. Gue takutin kayak kerasakti gitu kan. Dibantu gue mikir kayak gitu kan. Agak sedikit. Gue bingung, gue cari tahu di kitab astral dan gue kaget. Ada sesuatu entitas yang menghasilkan roh. Gitu. Jadi akhirnya gue bisa menjawab duluan telur apa ayam. Ini akan masuk ke sana. Gitu loh. Kok bisa ada dinosaurus, kok ada hewan-hewan, dari mana nih? Kok ada manusia kera, kok ada raksasa? Ini dari mana? Iya. Ya kan? Pas gue baca di kitab asal, ternyata dari sebuah pohon kehidupan sebenarnya. Jadi ada sebuah pohon yang setiap dia berbuah, dia menghasilkan roh-roh sebenarnya. Gitu. Roh kehidupan ini kayak pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini kayak di film-film yang suka kita tonton, kayak di Avatar, kayak gitu. Kakak kayak gitu? Iya. Dan jujur gue kaget. Gitu loh. Gak masuk otak gue sebenarnya. Tapi gak masuk otak gue. Tapi gue harus
mengkritiskan dan harus memahami dengan baik kan awalnya kan. Ini pohon kehidupan apa gitu. Nah, dialah yang selama ini menghasilkan makhluk hidup dalam setiap peradaban, kecuali manusia. Nah, kalau bangsa jin gue juga belum tahu nih. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin hewan, ya itu dari dari entitas pohon kehidupan itu. Gitu. Jadi pohon kehidupan itu beneran ada menurut kakak? Ada, dan memang pohon itu pas gue cari tahu emang ada. Jadi ada sebuah pohon kehidupan, gue jelasin sedikit ya. Iya. Jadi kan hewan-hewan ini, ya hewan-hewan ini berasal dari pohon kehidupan. Makanya terjadi sebuah perbedaan antara kayak bentuk setiap peradaban itu kayak beda-beda. Iya. Ya kan, lu emang percaya evolusi dari dinosaurus ke ayam? Kejauhan. Tapi sulit kan dipercaya kan. Terus duluan telur apa ayam? Sulit, bingung kan? Karena Gitu. beda jenis banget kan? Beda banget, jauh banget, dari ukuran beda, dari bentuk beda gitu kan. Terus ditambah lagi apa ya, banyak buat gue tuh kayak teori-teori evolusi ini maksud gue gak masuk akal gue gitu. Gak masuk akal gue yang masa evolusi dari yang kayak gini, dari yang sebesar itu tiba-tiba jadi segini gitu kan, gak masuk akal. Kalau dia beradaptasi perubahan secara sedikit gitu lah, evolusi secara bentuk sedikit, misalkan tadinya tangannya 2 bisa 6 tapi bentuknya masih sama, gue masih percaya perubahan genetik, gue masih percaya deh gitu. Tapi kalau bentuknya total berubah dan tiba-tiba ada yang tadinya dia bertelur terus dia melahirkan, tuh kayak gue agak sulit untuk dipercaya buat gue gitu loh. Dan semua hewan-hewan ini, ya semua hewan dalam peradaban yang terjadi di muka bumi ini berasal dari pohon kehidupan awalnya gitu. Tapi enggak sekarang ya, maksudnya bukan hewan yang sekarang. Jadi semua peradaban hewan di muka bumi ini berasal dari pohon kehidupan ini. Nah, pohon kehidupan ini sebenarnya dulu tuh terletak, menurut kitab astral ya, terletak di bawah lautan. Terletak di bawah lautan. Nah, pas gue cari tahu kan, ini ada fosilnya sih, pohon ini kan besar gitu loh, nggak mungkin kecil dong. Fosil deh gue cari gitu, gue cari pohon kehidupan yang sebesar itu kan, dan menemukan sebuah kisi-kisi. Dan gue rasa ini bener sih, ini pohon yang sebenarnya. Tapi ternyata pohon ini sudah ditebang sama Satan. Nih, Devil's Tower. Ya, kita sebutnya, orang nyebutnya Devil's Tower. Menurut para ilmu peneliti, dikatakan Amerika Utara itu adalah lautan dulunya, yaitu ratusan juta tahun yang lalu atau 50 juta tahun yang lalu. Itu lautan sebenarnya. Sebelum Pangea berarti ya? Jauh dong sebelum itu ya? Selama prosesnya. Nah, dulu ini lautan sebenarnya. Kenapa dibilang lautan? Karena di sekitar pohon tersebut sudah adanya fosil-fosil hewan purba yang berasal dari seratusan juta tahun yang lalu juga di situ. Berarti maksud kakak dulu pohon ini, dulu Devil's Tower adalah pohon yang ada di dalam laut, ya, dan itu menghasilkan roh-roh kehidupan. Dan ditebang. Iya. Maksudnya ditebang sama Satan. Nah, kalau ditanya tujuannya apa, gue belum tahu. Gue belum tahu. Menghentikan peradaban apa gimana? Belum tahu, nggak bisa komentar. Tapi pelakunya adalah dia. Berarti kalau dilihat dari umurnya, ini jauh sebelum bangsa jin itu sendiri kan? Yep. Berarti ini dulu banget. Dari dulu banget, bahkan dinosaurus itu dari sini. Oh. Sekarang gini, kalau kita ngomongin air, bebatuan, secara fisika bisa kita jawab. Kalau roh dari mana? Belum ada yang bisa menjawab soal itu. Nah, secara saintifik belum ada yang bisa menjawab. Tapi merujuk kitab astral itu dari pohon kehidupan. Makanya di film-film tuh selalu ada pohon kehidupan gitu kan. Iya. Dapat ide dari mana dia? Dapat ide dari mana? Aku juga bingung dong. Gue pikir jujur nggak pernah masuk kepala gue bahwa binatang hewan itu di pohon. Nggak pernah termindset kan di otak gue, serius.
Tapi pas gue baca kitab astral, kok bisa ya? Pantesan kok dikit-dikit ada pohon kehidupan seperti ini. Dan pohon ini dulu berada di dalam lautan. Ada nggak bukti-bukti atau fosil yang menunjukkan kalau ini dulu ada di bawah laut? Jadi fosil-fosil hewan purba yang terdapat di sekitar Amerika Utara yang dekat dengan pohon ini, yaitu yang gue cek di Google ya, itu ada fosil hewan air purba seperti Mosasaurus dan nih kayak gini semua. Ini yang di Jurassic World ya? Gue belum nonton. Gue rasa ini buaya sih. Jadi ini evolusi kakak ya? Oke. Yang kedua tuh ada hewan Serpentisucops. Gue gak tau bacanya tapi udahlah ya. Yang kayak gini nih, Min. Nah, fosil-fosil ini ditemukan di Amerika Utara. Berarti menunjukkan memang Amerika Utara di tempat si pohon itu dulunya adalah lautan. Berdasarkan 100-50 juta tahun yang lalu. Kalau yang purba laut ini tuh tahun berapa kak? Kurang lebihnya ya 60 juta tahun yang lalu lah. Oh, udah lama juga purba ya? ini. Gitu. Jadi akhirnya gue menemukan duluan telur atau ayam. Dah, ya gue akan jawab sekarang pohon kehidupan. Gak ada jawaban ya dong, salah dong? Yang penting kan gue tahu sumbernya gitu aja. Jadi kalau ditanya orang telur apa ayam, ya gue pohon kehidupan. Gitu aja. Karena jujur gak make sense buat gue kalau kita melihat evolusi hewan, gak masuk di gue. Dari dinosaurus, dari T-Rex nih ke ayam, gak masuk kan, gitu. Dari hewan bertelur terus melahirkan, kayak gitu. Nggak ada yang bisa menjawab roh itu dari mana. Gitu. Mungkin lebih kayak ini ya, kayak variasi makhluk hidup gitu ya, bukan evolusi sih kak. Mungkin variasi makhluk hidup kan. Iya, balik lagi dari mana? Iya, dari mana? Secara fisika bisa lo jawab gak? Gue aja sampai sekarang sampai bingung gue. Udah gue cek Google gak? Cuman teori-teori aja. Mereka secara teori pun mereka pun belum yakin. Ya biasanya perkawinan silam terus menghasilkan makhluk yang baru ya kan? Ya makhluk yang perkawinan silam itu dari mana? Bisa aja. Gak tahu deh. Yang jelas pohon kehidupan ini berasal dari Tuhan. Tapi gue belum cari tahu banget. Nah, mungkin next kita bakal bahas session berikutnya soal pohon kehidupan ini asal muasalnya gimana nih. Terus proses dia berbuah itu, gue gak ngerti konteksnya, jadi gue sebut berbuah aja ya. Berbuah itu menghasilkan roh, terus roh ini ngapain gitu? Kok bisa jadi sebuah hewan? Gitu, sebuah makhluk ya? Jadi sebuah makhluk. Di situ ini keren buat gue, keren sih. Keren, terus gue kaget. Gue sampai setelah gue tahu dari pas gue baca dari pohon kehidupan, gue lihat-lihatan sama tim gue, bener gitu. Gue cek cewek, bener kok ini, gue bilang gak salah baca kok gue ini, gue bilang. Karena gue juga takut salah kan, pas gue cek ini bener deh. Tapi akhirnya gue ingat, gue bukan validasi, lebih tepatnya tuh kayak mencocok logika ya. Banyak hewan berhubungan dengan pohon kehidupan gitu. Gue ngerti. Jadi tidak bisa, jadi teori dari kitab astral nggak bisa gue kesampingkan gitu, karena evolusi lebih nggak masuk akal buat gue. Tapi kalau dari pohon kehidupan balik lagi ya, kalau emang Tuhan berkata demikian ya terjadi, ya akan terjadi lah tuh. Jadi bangsa purba dan raksasa tadi itu berasal dari pohon kehidupan, bukan dari Adam. Persamanya kita tahu kan evolusi Homo Adam sapiens, dari purba gitu, seolah-olah gitu kan. Sekarang gitu. Dua hal yang berbeda. Entitas yang berasal dari atau bersumber yang berbeda gitu. Nah, soal pohon kehidupan ini, menurut kakak siapa aja sih yang tahu tentang adanya keberadaan pohon kehidupan ini? Oke, jadi waktu kemarin gue survei ke Gunung Padang, tempat ke bangsa generasinya humanoid, jin humanoid yang tadi itu ya? Yang bernama Rumia. Gue tanya dia, lo tahu gak sih tentang pohon kehidupan? Terus dia langsung berkomentar kayak gini, loh kok kalian juga tahu ya tentang pohon kehidupan? Dan pohonnya itu sebenarnya udah lama banget, udah nggak ada, kata dia gitu. Jadi bangsa jin sebenarnya tahu pohonnya. Tahu pohonnya. Jadi
dari pas dia apa dari jawaban dari pertanyaan gue tadi, dia tahu pohon ini dan dia juga udah tahu bahwa pohon ini udah lama nggak ada. Gue curiga Satan yang nebang, tapi gue belum tahu kecurigaan gue aja. Nebangnya pas dia udah di daratan atau di lautan? Nggak berani komentar, belum baca gitu. Kenapa Satan nebang pohon ini menurut kakak? Gue rasa dia pengen membuat manusia itu tersiksa sih. Karena di saat semua peradaban hewan itu nggak ada, punah, ujungnya kita makan apa? Kita makan apa? Ya makin hari semakin waktu hewan semua akan punah pada waktunya. Pohon kehidupan itu menghasilkan benar-benar makhluk hidup atau menciptakan jenis-jenis makhluk baru atau gimana Kak? Jadi pohon kehidupan ini memang dia menghasilkan roh kalau gue rasa. Oke, roh. Ini balik lagi ya, gue belum mencari tahu tentang pohon kehidupan ini. Gitu. Gue cuman baru tahu bahwa kita semua hewan itu berasal dari sini. Gitu. Nah jadi kalau ditanya gimana prosesnya, kalau gue rasa dia itu mungkin malah berbuah per abad mungkin. Berbuah, nah berabad itu gue atau waktunya kapan? Dan dia menghasilkan roh tadi. Nah, roh inilah yang pada akhirnya mungkin bersatu dengan dengan ya fisik lah, dengan atau sebuah materi-materi kecil atau gimana yang pada akhirnya terbentuk sebuah hewan. Itu opsi jawaban pertama gue ya, karena gue belum tahu. Apakah harus hewan atau bisa semua makhluk? Lebih tepatnya ke hewan sih. Hewan ya raksasa sama manusia purba tadi. Kita ngomong bukan manusia purba deh, lebih tepatnya Homo sapiens. Mereka jatuhnya sebenarnya kalau gue rasa tetap hewan sebenarnya. Gitu karena IQ mereka tuh seperti hewan, lebih ke naluri. Tidak bisa berpikir. Oke. Gitu, secara baik. Oke. Gitu, lebih menggunakan naluri mereka. Makanya gue sebut mereka raksasa ini sama Homo sapiens ini adalah hewan sebetulnya. Menurut kakak mungkin gak sih Kak, kenapa Satan motok pohon kehidupan ini? Jadi kalau sekarang kondisi kita kan udah global warming ya, banyak hewan-hewan punah. Terus juga di lautan tuh udah banyak hewan-hewan yang mati dan segala macam. Jadi gak bakal lagi muncul entitas atau roh-roh baru atau hewan-hewan baru. Jadi kita terpaksa punah dengan sendirinya juga gitu. Masuk sana nggak? Apa nggak menurut kamu? Jadi mari kita berpendapat. Iya, ini berpendapat aja ya. Kalau salah jangan disayur ya. Jadi menurut kakak? Ya bisa aja terjadi. Yang jelas intinya dia pengen Satannya pengen menyiksa kita sih. Gitu. Jadi timbul cuma ada manusia-manusia doang. Pada akhirnya nggak ada hewan lagi. Ya bisa aja gue jadi kanibal besok. Bisa aja lo jadi kanibal. Dan siapa jadi kanibal? Iya, ekosistemnya mati ya. Dan saling menjarah, saling menjajah. Karena nggak ada yang dimakan lagi. Kecuali manusia itu sendiri membuat temuan baru untuk jadi makanan kita juga kan. Tapi ya belum tentu cocok di badan manusia juga. Jadi konteksnya gitu, dia hanya menghasilkan induk ya, induk dari hewan. Ya, nah bila mana hewan ini melakukan perkembangbiakan, dia tetap energi rohnya itu tetap akan berjalan sebenarnya. Bukan semuanya dia. Bukan semua dia. Jadi kayak cuman berbuah menghasilkan sebuah makhluk. Nah makhluk ini sepasang tentunya. Makhluk ini sepasangnya pada akhirnya tuh kayak di saat hewan ini melakukan perkembangbiakan itu akan terjadi dengan sendiri berdasarkan energi roh tadi. Gitu. I see. Makanya sekarang tidak banyak jenis-jenis baru yang muncul apa gimana? Ya lebih tepatnya sudah banyak yang punah sih. Hewan-hewan yang punah. Ya kan? Makanya kayak, aduh, sebenarnya dunia ini ada apa sih gitu. Pohon kehidupan tuh cuma satu Kak? Gue maunya ada dua. Kalau lo tanya, gue maunya ada dua.
Tapi gue belum tahu, bisa aja gue kurang bab dalam kitab asal, bisa aja satu lagi di dalam lautan lagi, bisa aja. Tapi gue nggak tahu. Gitu. Tapi harusnya sih cuma satu. Harusnya sih. Gue belum bisa ngambil sesi ini sangat jelas karena informasi di otak gue terlalu penuh. Jadi gue harus sampaikan yang ada dulu ke kalian, habis itu nanti kita cari informasi yang baru lagi. Gitu. Soalnya jujur aja, saking penuhnya gue tuh gampang lupa. Iya. Gampang lupa banget karena penuh kan, informasi ini, informasi itu segala macam. Gitu. Sampai kadang-kadang gue kalau orang siapa nanya gitu, gue kadang lupa. Gitu. Jadi gue tuangin dulu ke konten, habis itu gue kosongin kepala gue. Riset lagi. Kak, wujud dari pohon kehidupan tuh kayak apa sih Kak? Yang jelas dia kayak bersinar sih. Kayak avatar gitu ya? Ini ya, kayak avatar sebenarnya. Min, enggak. Mau minta admin Ya dari... boleh nih kalau ada. Nah kurang lebih pohon kehidupan tuh kayak gini nih, ada warna jingganya keunguan dan putih. Jadi gue nggak bisa, karena dia terlalu terang di kitab asal tuh kayak ngasih sebuah gambaran gitu ya, terlalu terang, jadi gue nggak bisa ngecek kayak seperti apa sih. Kurang lebih kayak gini lah ya, dia kayak bercahaya gitu loh, ngeluarin cahaya. Akar-akarnya bercahaya nggak Kak? Iya. Maksud cahaya juga gitu, kayak gimana ya, kayak ada kayak pohon, entah dibilang pohon kayak lampu, dibilang kayak pohon kayak gitu, ngeluarin cahaya. Di situ indah banget sih. Nggak tau ya, ini gue jujur ya, ini gue jujuran gue. Di saat gue ngecek pohon kehidupan tersebut, gue nggak tau kayak nyaman banget sih. Kayak di saat gue kayak gue soal kayak pengen tidur di pohon tersebut rasanya. Terus kayak ngerasain kayak kasih sayang Tuhan gitu. Pas gue baca kitab asal, kayak nggak tau ya, imajinasi gue ngebawa tuh ke pohon, dan gue tuh soalnya tidur di situ kayak nyaman banget, kayak ngerasain kasih sayang Tuhan tuh di salah satu pohon tersebut. Gitu. Tapi sayangnya udah ada. Gitu sih. Pengen ngerasain deh experience-nya. Kayak nyaman banget. Kalau boleh jujur sih kayak lebih nyaman dari pelukan nyokap sih. Kalau boleh jujur ya. Parah kecil. Tapi itu bener, ini kan intuisi yang gue dapet dari kitab asal itu nyaman banget. Kayak lo nggak ada yang lo perlu waspadai sedikit pun. Oke, kita masuk ke Satan lagi ya. Nah, jadi intinya Satan ini harus mengalahkan para raksasa karena terlalu kuat, gitu. Karena terlalu kuat, dan dia harus mengalahkan bangsa Homo sapien dulu nih, untuk mendapatkan bantuan dari Homo sapien untuk memerangi raksasa. Polanya kayak gitu yang mau dilakukan sama si Satan tadi. Jadi Kak mau nanya, Homo sapiens dan Titans itu atau Titan, kita mau raksasa itu terlalu gede. Iya. Raksasa itu sama Homo sapiens berteman, musuhan, saling menyerang atau gimana? Nah, belum tahu hubungannya seperti apa. Yang jelas kalau gue rasa ya, tentatif gimana ya? Mungkin ada yang, karena mereka juga ada di mana-mana. Jadi memang ada yang mungkin bersaing, ada yang mungkin dekat kayak gitu. Jadi belum bisa gue jawab. Belum bisa dijawab ya? Ya udah. Belum bisa gue jawab. Lanjutkan. Gitu. Nah, terus akhirnya untuk mendapatkan kekuatan dalam mengalahkan raksasa ini, maka Satan pun mendatangi sekelompok manusia, mendatangi sekelompok hewan Homo sapien untuk diperangi. Awalnya para Homo sapien atau manusia purba ini merasa bingung kala melihat Satan. Jadi dia ngedatengin mungkin bisa dibilang kelompok, kita ngomong kelompok karena terlalu primitif ya, kelompok dari Homo sapien ini. Dan di saat Satan datang, mereka tuh kebingungan, ya, dan merasa terancam gitu melihat 7 pasukan yang di belakangnya Satan. Jadi Satannya nggak sendirian pesan, dia bawa 7 pasukan, 7 iblis
gitu. Satunya kemana? Hah? Kan 9 kan? Enggak, yang itu udah mencapai kan total 100 nih. Oh gitu ya. Gue nggak tahu, yang gue baca di kitab astral dia bawa dia melihat 7 pasukan aja si bangsa purba ini di belakangnya Satan. Akhirnya Satan berhasil memenangkan perperangan setelah menggempur mereka dan menawan raja mereka. Jadi cukup 7 dia ngalahin kelompok dari Homo sapien ini. Itu dengan cara seingat gue adalah dia muter-muterin tongkatnya. Jadi dia agak ke udara, si satannya agak ke udara sedikit dan memutar-mutar tongkatnya, dan pada akhirnya tuh kayak menghipnotis para purba ini untuk tunduk sama dia. Nah jadi setelah dia menguasai para purba, dia akhirnya berani memasuki pintu gerbang. Pintu gerbang yang gue masuk tuh kayak cuman pemaknaan yang meluas aja ya, gitu. Mendekati perbatasan para raksasa. Nah pas memasukin itu, ini gue rasa belum berperang. Udah berperang apa belum ya? Gue seingat gue di saat Satan turun ke tempat situ, sayapnya si Satannya, sayap yang hitam ya, sayap Fallen Angelnya kayak ketarik gitu sama si raksasa tadi. Gitu. Dan dia tuh saking besarnya dia bisa yang jelas waktu itu gue bingung, seingat gue di kitab astral tuh kayak raksasa tuh kayak bersembunyi di pohon-pohon gitu. Gue gak ngerti gimana dia bersembunyi ya, tapi tiba nongol terus dia narik sayapnya Satan. Oh gitu. Gue gak ngerti gue sistem sembunyi. Kayak di film kayak merunduk gitu, kayak merunduk di antara pohon-pohon besar terus tiba-tiba nongol. Pas itu kayak bunglon gitu kan, jadi dia bisa berubah gitu atau gimana? Enggak bisa berubah, lebih tepatnya tuh kayak dia bersembunyi. Nah disitulah setelah itu terjadilah ke depan ya, kita ngomong ke depan akan terjadilah perang antara bangsa jin dan raksasa. Jin raksasa plus manusia di situ. Nah mitologi ini akan menghubungkan cerita dari kitab astral ini akan menghubungkan kita ke mitologi Yunani. Ngerti? Gitu. Mitologi Yunani itu Thor gitu-gitu ya? Bukan. Mitologi itu apa sih? Oh Zeus. Berarti Zeus dan teman-temannya itu ya kayak? Gitu. Karena perbedaan geografis namanya beda lagi nanti. Nah, poinnya di situ. Terakhir gue lihat itu perang pertamanya itu kalau nggak salah gue tuh di perang awalnya ya di daerah Peru. Nah, kenapa kalau ada di Yunani Mas Kadam? Karena pelarian saat itu raksasa kalah, dihantam sama pasukan jin plus purba yang begitu banyak. Gitu. Nah, singkat ceritanya sampai di situ dulu kayaknya. Gue baru dapat segitu. Gitu. Sorry ya guys. Udah banyak banget sebenarnya sih. Enggak, gue nggak tahu. Gue saking enaknya cerita, ngeflow aja gitu, gue nggak tahu. Udah berapa jam sih? Kayaknya dari jam 6 sekarang udah jam 9. Gitu. 4 jam. Gimana? Jujur mind blowing banget, kaget. Tadi gue kayak gak kepikiran soal pohon kehidupan lah, Devil's Tower, tiba-tiba ngomongin. Nah termasuk kita tambah satu lagi. Apa? Menara Bible. Oh kita itu, belum ngomongin ya? Nah itu di kitab suci itu kan ada sebuah menara yang dikatakan gitu ya dibangun sama peradaban manusia di salah satu kitab suci ya. Oh di Mesopotamia itu? Ya dikatakan ada sebuah menara ya, yang dibangun oleh bangsa manusia. Tapi yang pas dibangun bersama bangsa manusia, tapi seukuran yang nggak layak. Ya ukuran menara Babel itu adalah kurang lebihnya itu 2 kilo. 2 kilo ya. Gitu atau 2400 meter. Burj Khalifa aja itu tingginya 1 kilo. Tapi menara Babel itu setinggi 2 kilo. Nah siapa yang bangun? Gak mungkin manusia juga kan? Gitu. Sulit banget.
Balik lagi gue bilang, yang bangun Menara Babel ini adalah bangsa jin sebenarnya. Untuk apa dibangun? Jadi pas gue cari tahu, Menara Babel ini dibangun untuk sebagai pusat transportasinya. Dari ya, pusat dalam transportasi di piramid tersebut, ngerti nggak? Jadi karena dia Mesopotamia itu adalah pusat, gitu lah. Karena berarti dia harus lebih tinggi, gitu lah, tempat transportasinya. Yang selebihnya itu ya cuman kayak perpindahan aja. Nah itu. Tapi Kak, menurut kitab suci kan menara ini dibangun sama manusia. Ya, sekarang gue balikin. Yakin manusia di peradaban dulu bisa membangun menara setinggi 2 kilo. Sekarang aja belum ada 1 kilo, iya. Ini 2,4 nih. Mungkin di zaman itu spek manusia lebih OP dibanding sekarang. Maksain sih. Pendapat maksain sih. Mungkin aja. Atau gimana? Gimana Kak? Itu bangsa jin. Nah, menurut kitab suci kan. Dan sekarang menara itu di mana? Nggak ada kan? Nah itu gimana tuh Kak? Ya karena dia balik lagi gue bilang, waktu fenomena set itu kan berpindah juga tuh menara. Termasuk menara ini. Bubble ini. Makanya nggak ada fisiknya. Jadi semua bangunan dari bangsa jin, termasuk bangsa jin itu berpindah secara dimensi, terkecuali jin-jin yang melakukan ritual minum darah. Ngerti nggak? Makanya kalau orang pernah dengar minum darah itu bisa jadi abadi, bisa kuat segala macem, awasal muasal tuh di situ. Makanya kaum satanik masih melakukan minum darah. Dan makanya konsep pernah dengar gak alien-alien menculik manusia? Pernah dengar kan? Itu apa diculik? Untuk mempertahankan eksistensinya di dimensi kita. Ya lebih tepatnya ya gue gak tahu untuk dikonsumsi sih lebih tepatnya. Awalnya gue gak percaya sih. Tapi setelah membaca kitab pasalnya, oke, gue makin yakin. Dan gue makin curiga dengan area 51. Gitu aja. Terus ini kita trip ke situ. Gue makin curiga sih sama area 51. Gitu aja. Mau nanya deh Kak. Gak boleh. Hei. Kan sebenarnya Menara Babel ya Bang ya. Menara Babel ini kita nggak lihat fisiknya, tapi kenapa ada di kitab suci? Sepenting apa menara ini menurut Kakak untuk dicantumkan dan manusia tuh perlu tahu tentang Menara Babel ini? Menara Babel ini dibangun berdasarkan kalau menurut kitab suci ya, Menara Babel ini dibangun berdasarkan kesombongan manusia. Gitu, keangkuhan manusia yang pada akhirnya tuh kayak mungkin dihancurkan sih sama Tuhan. Cuma di kitab suci itu kayak gitu, dihancurkan sama Tuhan dah gitu doang. Iya. Gitu. Jadi dibangun berdasarkan kesombongan. Berarti untuk pengingat aja ya. Iya, untuk pengingat aja bahwa ada dulu loh menara setinggi 2 kilo yang dibangun, tapi karena orang-orang makhluk ini mendustai Tuhan, dan pada akhirnya dihilangkan. Berarti yang diharapkan adalah nilai moral sama kita yang baca sekarang ini. Iya bang, gitu. Jujur aja sih, gue curiga. Boleh gue curiga dengan pikiran kritis gue ini gitu. Gak boleh, gantian. Oke, apa lo gede? Nice counter. Oke. Jadi kecurigaan gue adalah, gue ngerasa salah satu politiknya Satan ini ya, dia tuh pengen mentiadakan keajaiban dalam bentuk nilai ketuhanan itu, yang pada akhirnya manusia itu cuman tahu tentang Tuhan di kitab suci. Gue lagi ngerasa kayak banyak yang disembunyi nama Satan. Gitu. Yang pada akhirnya manusia itu cuman taunya ya aku seorang Adam dan sekitar aku aja. Jadi dia tuh Satan tuh kayak menyembunyikan banyak kan, pada akhirnya memutus hubungan supaya manusia itu nggak percaya Tuhan, untuk nggak dekat sama Tuhan. Menciptakan keraguan. Menciptakan keraguan. Seperti itu.
Itu yang Jadi gue sih. Karena kalau misalnya secara awam pasti mana buktinya nggak ada tuh, itu cuma ngomongan doang mitos, mana buktinya nggak ada tuh gitu kan. Mungkin juga sih. itu sih kecurigaan gue, ini kecurigaan ya, boleh lah gitu. Jangan curiga terus sih kak. Iya ya, bisa Dia jadi. patut dicurigain sih dengan kejeniusan dia yang luar biasa itu gitu. Yang pada akhirnya mungkin Divine Series ini akan mengarahkan ke masa kita sekarang. Apa yang telah dia lakukan gue cari tahu sih. Iya. Itu buat kepentingan kita ke depan sih. Tapi memang dunia lagi aneh juga sih ya kak. Aneh banget. Kayak di film Disney yang baru yang Pauline itu, Hmm. kan yang ada di Jerman. Film anak-anak menceritakan tentang pernikahan cewek sama setan atau iblis. Nah itu kan aneh banget ya kan? Ya, balik lagi. Saya dunia ini lagi aneh aja gitu. Sebenarnya bumi itu keadaan bumi itu mau udah aneh, kitanya aja yang nggak percaya, terlalu sibuk sama dunia kita. Nih ya, kejelekan manusia zaman sekarang. Ya, manusia sekarang tuh hanya pikir adalah aku adalah Adam. Jadi aku cuman tahu Adam dan sekitar aku, orang tua aku, udah mentok di situ. Kalau gue berpikir sekarang berbeda. Gue bukan Adam. Secara memaknai hidup ya. Nah, perbedaan gue di sini. Gue memaknain hidup gue adalah gue bukan Adam. Nama gue Adam, tapi gue bukan memikirkan tentang Adam. Tapi yang gue pikirkan dalam memaknai hidup gue adalah manusia. Di saat gue memaknai hidup gue adalah manusia, maka otak gue akan langsung membuat sebuah pemahaman adalah pertanggungjawaban gue adalah ke Tuhan. Di saat lo menyebutkan nama Adam, pertanggungjawaban gue cuma ortu gue doang, mentok di situ. Di saat lo ngapa-ngapain ya malah orang tua lo. Di saat lo kenapa-napa nanti nyusahin orang tua lo, ya gak sih? Kalau kita ngomong Adam. Tapi di saat lo menyadari dan memaknai diri lo adalah manusia, maka lo akan mikir pertanggungjawaban lo sama Tuhan. Jadi banyak orang yang menyepelekan dalam memaknai kehidupan. Dia hati-hati. Jadi biasain jangan berpikir tentang aku adalah gede misalkan. Aku adalah ibu kan. Aku adalah manusia. Karena udah sadarin aku adalah manusia. Tugas kita maksudnya lebih ke situ ya. Pokoknya gini aja ya. Di saat lo menyadari lo adalah Ayu, lo udah taunya lo kerja, lo taunya lo ngurusin kegiatan lo biasa kan. Itu namanya Ayu kan. Tapi di saat lo sadar, gue tuh manusia. Otak lo langsung berpikir tentang tanggung jawab lo dalam hidup. Ngerti gak sih? Jadi mindsetnya akan berubah dalam mengenai hidup. Jadi saran, kenapa lo lahir? Kenapa lo di dunia ini? nah, Sebagai terus, manusia nah, yang terus sendiri. gue lakuin apa nih supaya Tuhan itu sayang sama gue? Gue lakuin apa? Nah, jadi Setuju. hati-hati dalam memaknai kehidupan kalian gitu. Di saat lo mikirin tentang Ayu, makanya lo lihat tuh cuma segini. Dalam kehidupan itu cuma segini. Tapi di saat lo memaknai diri lo ada manusia, makna lo segini. Luas banget. Di situ. Nah, gue udah di fase memaknai manusia. Gitu, semampu gua. Gitu. Tidak lepas tetap dari dosa itu nggak mungkin. Gitu. Selama ada The Monster. Balik lagi di The Monster ya. Tapi yang penting adalah usaha kita, guys. Iya. Gitu aja. Itu sih untuk para The Guardians, sadarlah gitu. Pokoknya jangan cuek gitu. Jangan cuek gitu. Dan kalaupun ya kalau kalian punya informasi lebih, boleh bagi-bagi informasi di sini. Komen gitu. Komen atau email atau di sosmed kita kan sekarang udah punya ya, Instagram, bisa Boleh. komen juga. Dari gue cukup sih. Ada lagi apa lagi yang mau sampaikan? Dari gue udah cukup sih kak, sangat mind blowing. Dan mungkin kita buka section komen aja deh, teman-teman yang masih bingung-bingung nanti kita jawabnya di live Q&A gitu kali ya. Iya. Dan satu lagi, Kak, kok kurang jelas sih Kak tentang berapa konsep kontennya gitu atau informasi. Balik lagi, gue juga cuman tahu dari kitab astral dan terbatas. Kalau gue karang itu baru jelas. Ini gue nggak karang, gue dapat per informasi ya gue sampaikan segitu, nggak lebih nggak kurang, udah. Gitu, gue nggak berani malah kayak ya kalau dapat segitu gue informasi, gue mau lebih nggak mau kurang lebih mau. Bahkan setiap dapat informasi gue validasi dulu kan ke tim gue yang ngerti kitab suci, terus yang tim gue yang kritis gitu, gue validasi dulu. Bahkan gue validasi ke Gunung Padang.
karena gue takut gue salah. Gue harus cari tahu, ternyata ya gue ngikutin alur kita pastor ngebentuk sebuah pola. Kayaknya teori-teori lebih baik daripada teori-teori yang berkembang di dunia ini. Gitu sih. Mungkin next kita akan ngebahas tentang kelahiran Lucifer di mana. Dan itu juga seru sih. Seru juga ya. Next konten ini ya Kak ya. Lanjut. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan referensi untuk Kak Adam dari konten-konten kita ini boleh banget sih. Kita pasti baca ya Kak komennya ya, kita pasti baca ya. Dan pasti dicari tahu sama Kak Adam kalau misalnya dia juga mikir itu benar. Untuk yang mungkin ada yang fisikawan atau yang ngerti ya banyak kali mungkin bisa nambahin ilmu gue, boleh gabung di tim kita. Gue ngebentuk tim sebenarnya. Nama timnya itu dia sebut Dewa 12. Jadi memang tim ini buat project kehidupan gue, jadi kalian boleh gabung. Tapi gue agak milih ya berdasarkan kapasitasnya gitu, pengetahuan. Silahkan daftar ya guys. Ya udah kalau gitu. Terima kasih dengan dia yang udah nonton. See you di next content. Oke, tetap semangat. Ditunggu video selanjutnya.